Halo teman-teman, ketemu lagi dengan channel Asola Pontianak. Masih di episode stay at home. Kemudian kita juga coba breeding cupang ya. Nah, kalau di 3 video sebelumnya teman-teman sudah lihat tentang proses breeding cupang dari awal dia mulai bertelur sampai di episode kedua. Sempat saya pikir telurnya tidak menetas, dan ternyata di episode ketiga kita lihat ada anakan cupang yang sudah mulai lahir. Nah, kalau sudah ada anakan cupang, ini berarti kita harus mulai siapkan makanannya ya teman-teman ya. Dan informasinya adalah yang paling cocok untuk makanan anakan cupang adalah infusoria. Oke, di video kali ini kita akan coba membuat bagaimana cara membuat infusoria. Sebagai informasi teman-teman, anakan cupang ini bisa bertahan 4 hari sebelum diberi makanan. Jadi 4 hari ini cukup untuk kita persiapkan infusoria ya. Oke, saksikan terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, subscribe, dan berikan komentar di bawah. Untuk membuat infusoria biasanya yang paling bagus adalah yang kita bisa lihat sampingnya ya, wadah yang kita bisa lihat sampingnya. Kebetulan saya ada pinjam soliter dari teman, ini bisa kita gunakan untuk membuat infusoria ya. Sebenarnya kalau tempat lain juga bisa, kalau teman-teman mau pakai wadah seperti ini juga bisa, tapi kita coba nanti lihat dengan cara seperti ini, dengan soliter ini, untuk melihat dari samping apakah infusorianya sudah berkembang atau belum. Oke, lanjut ke bahan kedua. Nah, bahan kedua yang diperlukan untuk pembuatan infusoria adalah air dari bekas ikan. Kebetulan saya lihat yang cukup lama usia airnya adalah yang seperti ini. Kalau yang lain di tank-tank yang lain baru saya ganti, jadi airnya tidak saya simpan. Kita akan ambil air ini, ambil yang bagian atasnya aja, untuk menjadi media pembuatan infusoria. Kita lanjut ke bahan yang ketiga. Nah, ini adalah bahan ketiga yang kita butuhkan, yaitu daun pisang kering ya. Daun pisang ini udah saya siapkan kemarin sebelumnya ketika saya mulai breeding ikan cupang. Kemudian ketika lihat di video kedua nggak jadi, saya nggak lanjutkan buat infusorianya. Daun ini tetap saya gantung di sini untuk saya keringkan. Tapi ketika di video ketiga saya tahu bahwa cupangnya sudah mulai menetas, kita coba buat infusoria dari ini. Oke, 3 bahan ini akan kita gabungkan di tempat ini, dan kemudian kita akan lihat perkembangan infusoria setelah beberapa hari. Oke, kita akan ambil dulu air dari bekas ikannya, pastiin nggak ada ikannya ya. Ada ikannya, kita balikin lagi. Oke, saya akan isi dulu sampai paling enggak tingginya mungkin sekitar 3/4 nya. Oke, ini sudah kita isi airnya ya, kira-kira cukup mungkin 2/3 atau 3/4 nya ya. Setelah itu kita masukkan daun ketapang keringnya, daun pisang kering maksud saya. Karena wadahnya kecil, jadi daun pisangnya saya lipat beberapa kali menjadi seperti ini ya. Dan kita lihat ini udah kering, cuman karena baru saya potong beberapa saat dari pohonnya, bagian dalamnya mungkin tidak sepenuhnya kering. Ada beberapa versi. Kalau yang saya pelajari dari YouTube, ada yang mengatakan bahwa harus kering sama sekali, ada yang bilang usahakan di bagian dalamnya masih agak basah. Oke, kita masukkan, kita jajalkan aja semua di sini.
Sepertinya airnya kurang ya, akan saya coba tambahkan lagi sedikit. Oke, ini dia tahapan awal pembuatan infusoria. Tidak ada bahan yang susah. Wadah, teman-teman bisa pakai wadah apapun juga, tetapi kalau ada wadah yang bisa kita lihat dari samping seperti ini akan lebih bagus. Kedua, air ikan. Saya yakin kalau teman-teman yang main ikan ya pasti sudah punya air ikan ini. Yang ketiga, daun pisang kering. Daun pisang kering ini nggak susah dicari di mana aja, karena di Indonesia cukup banyak. Kecuali teman-teman yang di daerah perkotaan, kota besar, ya mungkin agak susah. Tapi ya kita cobalah, daun pisang ini bukan sesuatu yang agak mustahil untuk dicoba. Nah, kita akan coba saksikan lagi beberapa hari kemudian sambil menunggu burayak ikan cupangnya bisa makan. Kita lihat bagaimana hasil dari infusorianya. Tentu saja kalau infusorianya gagal, saya juga sudah siapkan makanan alternatifnya ya. Tapi kita coba dulu makanan infusoria ini dengan lebih bagus untuk burayak cupang, karena ukurannya kecil dan kandungan di dalamnya juga bagus. Oke, sekian dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman lain yang membutuhkan. Salam Asola Pontianak.